Salam sejahtera buat seluruh warga bangsa. Beberapa hari yang lalu di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, itu ada tindakan penghancuran satu diskotik yang bernama Marco Polo. Di sana sekaligus berdirinya markas DPD GRIP Sumatera Utara. GRIP Sumatera Utara didirikan oleh Hercules di Jakarta. Lalu kemudian kalau di Sumatera Utara ini ketuanya adalah Samsul Tarigan. Tapi beberapa hari yang lalu Samsul Tarigan ini dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri terkait perkara pidana yang pernah dia lakukan. Nah, kita nggak tahu apakah pelaksanaan eksekusi penghancuran atau perobohan markas GRIP ini pasca ditahannya Samsul Tarigan, kita tidak tahu, tetapi tentu kita bisa berasumsi ke arah sana. Setelah ketua DPD GRIP Sumatera Utara ini dijebloskan ke dalam penjara, maka tindakan berikutnya adalah menghancurkan tempat di mana diskotik itu didirikan. Dan ternyata diskotik itu didirikan juga di atas tanah milik dari negara, yang tentunya tidak mendapatkan izin. Kalau kami tidak salah, tanah itu adalah tanah ex-PTP. Tapi itu juga tidak boleh dipergunakan atau dipakai dengan sembarangan. Lalu dugaan-dugaan berikutnya adalah bahwa diskotik Marco Polo itu ditengarai tempat beredarnya narkoba. Ya, jadi memang hal-hal seperti ini memang menjadi penyakit lama di kalangan masyarakat, dan itu selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang merasa dekat dengan kekuasaan. Nah, disinilah kadang-kadang kita menjadi bingung kenapa selama ini itu ada, dan mungkin itu sudah bertahun-tahun tidak dirobohkan, tidak ditutup, tidak katakanlah kenapa diizinkan ada di sana. Maksud kita diizinkan, kenapa dibiarkan? Kalau mungkin izin secara resmi tidak dipunyai oleh Samsul Tarigan, tapi kenapa dibiarkan? Itu tentu menjadi sebuah pertanyaan yang wajar kita ajukan. Nah, akan tetapi dengan tindakan dari Gubernur Sumatera Utara, katakanlah Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Utara, beberapa hari lalu itu, bagi kami itu sebuah kabar yang menggembirakan. Artinya sebuah kabar yang bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa masih ada pemimpin di provinsi ini. Masih ada hukum yang bisa ditegakkan, kira-kira begitu. Jadi tentu kita mengapresiasi tindakan ini terhadap Forkopimda, di mana di sana diantaranya Gubernur, kemudian Pangdam, Kapolda, dan aparat penegak hukum lainnya. Meskipun mungkin akan ada yang keberatan dengan tindakan Gubernur ini. Nah, tentu memang tidak akan ada 100% orang yang setuju terhadap tindakan yang kita lakukan dan orang yang tidak setuju. Nah, itu kita pahamilah sebagai sebuah fenomena di dalam masyarakat. Apapun yang kita kerjakan, tentu ada saja orang yang pro dan kontra. Tapi bagi kami sendiri, kami melihat bahwa pastilah tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Forkopimda lainnya ini adalah tindakan yang disenangi oleh kebanyakan masyarakat. Pastilah itu. Sekalipun mungkin dalam video-video yang kami tonton dalam pelaksanaan eksekusi itu, sekalipun ada emak-emak yang kami lihat berteriak histeris, ada di antara mereka yang tidak setuju. Bahkan kalau kita melihat ada anggota GRIP yang tidak setuju, itu sah-sah saja, wajar-wajar saja sebagaimana yang kami paparkan di atas. Tetapi sekali lagi kami percaya pasti lebih banyak yang setuju dan yang senang kalau ada satu tempat di mana tempat itu ditengarai tempat transaksi narkoba dan juga mungkin saja tempat permainan judi.
ini sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu. Maksudnya tempat-tempat seperti ini biasanya satu paket. Ya, ada judi, ada narkoba, macam-macam. Dan bisa jadi nanti suatu waktu itu menjadi tempat penampungan barang-barang pencurian. Penjualan barang-barang pencurian. Bisa saja. Nah, oleh karena itu, dalam pelaksanaan eksekusi ini, kami memiliki beberapa catatan penting. Ya, dalam pelaksanaan eksekusi diskotik Marco Polo ini, kami memiliki beberapa catatan penting. Yang pertama, ternyata kalau pemerintah serius, kalau pemerintah punya niat baik, tidak ada kejahatan yang tidak bisa dihempang, atau tidak ada kejahatan yang tidak bisa dihentikan, atau mungkin ditangkap pelakunya. Itu catatan penting bagi kami, sangat penting. Jadi ternyata ketika aparat ini punya niat baik, mereka bersatu padu untuk melaksanakan tindakan penegakan hukum, ternyata bisa. Sekalipun mereka berhadapan dengan ormas yang, ya katakanlah dalam tanda kutip mereka ormas yang garang. Ada mungkin orang berkata ormas ini ormas yang dekat dengan kekuasaan, ormas yang dekat dengan presiden sekalipun misalnya. Tetapi kalau pejabat itu sendiri punya niat baik, saya mengatakan bahwa ternyata bisa. Itu yang pertama. Itu catatan penting yang pertama. Jadi kalau misalnya sampai sekarang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang masih terus bisa berjalan dan itu seperti dipelihara, ya berarti memang pejabatnya ada yang salah dengan pejabatnya. Lalu yang kedua, kalau tindak kejahatan itu di satu tempat, di satu kota, di satu provinsi, itu masih tetap langgeng. Catatan yang kedua, mungkin saja pejabatnya mendapatkan uang. Mungkin saja pejabatnya mendapatkan bagian. Dan bukan satu dua tempat yang kita lihat di mana tempat-tempat kejahatan itu dilakukan dibackingi oleh aparat itu sendiri. Lalu catatan berikutnya, ada satu perkataan dari Sekjen Grip Sumut yang bernama Julfikar. Itu menarik bagi kami. Dia mengatakan, kami tidak menghalangi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, tapi tolong jangan tebang pilih. Ingat, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, dan Bapak Panglima, karena penegakan hukum yang tebang pilih inilah membuat orang, membuat masyarakat kadang-kadang merasa tidak ada gunanya mereka berbuat baik. Jadi tolong, kalau memang sudah kalian melakukan tindakan, katakanlah penghancuran, mengeksekusi diskotik Marco Polo yang diduga tempat beredarnya narkoba atau kejahatan lainnya, tolong tempat-tempat yang lain, Pak, supaya mulai dari sekarang Bapak hancurkan juga, Bapak ratakan. Nah, persoalannya beranikah Bapak Gubernur, Bapak Panglima, dan Bapak Kapolda untuk melakukan itu sama seperti melakukannya terhadap Grip Jaya? Kami tentu berharap kalian akan melakukan eksekusi terhadap diskotik yang tidak punya izin. Lalu kemudian kalaupun punya izin tetapi di sana terdapat peredaran narkoba dan terjadi permainan perjudian, kalian juga harus berani menutup itu. Nah, ini sekarang sebagai semacam batu uji juga kepada pejabat Gubernur Sumatera Utara, apakah berani melakukan itu kalau misalnya diskotik itu ya merupakan punya teman atau punya saudara atau yang lain-lain. Itu yang kami minta, keberanian itu dari Gubernur Sumatera Utara. Nah, selebihnya tentu kami berharap agar Grip Jaya juga dalam menjalankan roda organisasinya untuk tidak bertindak anarkis, untuk tidak bertindak secara premanisme. Karena yang selama ini kita dengar juga bahwa Ormas Grip Jaya itu akan taat dan patuh terhadap hukum. Itu mungkin pesan atau itu mungkin harapan kami baik kepada ormas yang sekarang ini sedang bermasalah dengan pemerintah maupun pemerintah yang kami percayakan untuk memberikan rasa aman dan sejahtera
kepada warga masyarakatnya. Terima kasih.